Jadi dari anak usia 0 sampai 6 tahun sampai dengan lansia berumur di atas 60 tahun, APBN itu hadir. Kalau untuk anak di bawah di bawah 6 tahun, banyak sekali program, saya sebutkan beberapa di sini. PKH anak usia dini, 6,3 triliun disalurkan. PKH untuk ibu hamil, itu disalurkan 15,1 miliar. Untuk anak usia sekolah, PKH SD, SMP, SMA, itu 12 triliun dari APBN. PIP untuk Indonesia Pintar Pendidikan, 11,6 triliun. Dan berbagai macam program lainnya. Termasuk di sini adalah makan bergizi gratis. Dialokasikan 71 triliun yang nantinya akan menuju 171 triliun. Dan ini penerima manfaatnya adalah anak, bahkan ibu hamil, anak sekolah sampai dengan usia 18 tahun menerima makan bergizi ini. Untuk kelompok masyarakat yang ada di usia kerja, 19 sampai dengan 59 atau 60 tahun, berbagai macam bentuk intervensi dari APBN, itu ada yang berupa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa LPDP, iuran jaminan kehilangan pekerjaan, kegiatan-kegiatan vokasi, balai latihan kerja, subsidi KUR untuk para pekerja produktif kita yang membutuhkan kredit, itu diberikan berbagai macam subsidi bunga dan intervensi dan program pemerintah. Bahkan untuk lansia umur 60 tahun ke atas, berbagai macam program itu ada di dalam APBN kita, dijalankan oleh berbagai macam KL, ada yang berupa PKH untuk lansia, juga atensi untuk pemakaman dan yang lainnya. Jadi sepanjang umur untuk warga negara Indonesia, APBN itu hadir dengan berbagai macam program. Tapi bukan hanya dengan logika sepanjang hayat, APBN juga hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Kebutuhan konsumsi, kebutuhan pangan, kebutuhan energi, kebutuhan kesehatan, melalui berbagai macam program lainnya. Kartu sembako itu diberikan untuk rumah tangga. Ada 18,3 juta keluarga penerima manfaat yang total anggarannya 43,9 triliun. Subsidi LPG, BBM, subsidi pupuk, dan juga bantuan untuk transportasi. Ini totalnya cukup besar, 121,6 triliun dari APBN kita. Subsidi listrik, iuran untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, 96,7 juta jiwa iuran JKN-nya dibayari oleh APBN kita. Itu jumlah pembayarannya 46,5 triliun yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan. Subsidi iuran JKN untuk pekerja informal juga ada, dan berbagai macam subsidi dan kegiatan lainnya. Belanja APBN juga melindungi masyarakat untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga. Jadi bukan saja apa yang telah direncanakan, tapi yang tidak terduga, termasuk untuk kegiatan kalau terjadi bencana, ada dana siap pakai, untuk sifatnya cadangan pangan, juga ada dana dari APBN. Jadi teman-teman media semua, satu slide ini memberikan ringkasan yang sangat komprehensif tentang kegiatan-kegiatan APBN yang dinikmati langsung, dirasakan langsung oleh masyarakat. Khusus untuk slide berikut, saya juga ingin menyampaikan APBN ketika dia dijalankan, maka kita bisa lihat sebenarnya penerimanya itu ada yang kelompok miskin, ada yang sampai dengan kelompok yang lebih kaya. Cara baca slide ini kira-kira begini. Yang biru itu adalah desil 1 sampai 6. Jadi yang relatif di bawah. Oke, desil 1 sampai 6 itu berarti sampai dengan 60% penduduk yang paling miskin. Desil 7 sampai 10 adalah untuk yang kelompok kaya. Jadi desil 7, desil 8, desil 9, desil 10, ini adalah 40% yang terkaya di Indonesia. Coba kita lihat beberapa program. Ini beberapa program saja saya tunjukkan. Kalau untuk PKH yang paling kiri atas, itu ternyata 81,6% dari PKH tersebut diterima oleh masyarakat yang 60% paling bawah. Masyarakat yang
desil 7 sampai 10 ada yang menerima juga sekitar 18,4%. Coba kita lihat sebelahnya, kartu sembako. Yang diterima oleh desil 1 sampai 6 adalah 71,1%, yang diterima oleh desil 7 sampai 10 adalah 28,9%. Begitu juga kalau melihat kartu program Indonesia Pintar, 80% diterima oleh desil 1 sampai 6, 19,6% diterima oleh desil 7 sampai 10. Lihat PBI JKN juga seperti itu, ada angkanya, bisa dilihat nanti lebih detailnya. Subsidi pupuk juga sekitar 73% diterima oleh desil 1 sampai 6, dan subsidi LPG diterima oleh desil 1 sampai 6 itu sekitar 61,6%. Jadi yang diterima oleh desil 7 sampai 10 relatif agak tinggi, 38,4%. Kalau kita bandingkan dengan program yang lain, desil 7 sampai 10 ini menggunakan LPG 3 kg relatif lebih tinggi dibandingkan program-program yang lain. Dan kita kontraskan dengan yang paling kanan bawah, yaitu subsidi solar. Subsidi solar itu yang diterima oleh desil 1 sampai 6 itu hanya 20,6%. Sementara yang diterima oleh desil 7 sampai 10 adalah 79,1% dari total subsidi solar. Ini adalah kalau kita mau membandingkan siapa yang menjadi penerima dari program-program APBN. Tentu kita menginginkan, seperti yang kami sampaikan sebelah kanan, kita menginginkan program pemerintah yang lebih targeted, lebih baik, supaya yang miskin dan rentan yang betul-betul menerima program pemerintah, namun perlindungan kepada masyarakat kita berikan untuk seluruh masyarakat kita yang ada.